al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faqala li, kemudian budak itu berkata kepadaku, limadza taf'alu dzalika, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Kenapa engkau membeliku justru untuk menjadikan aku sebagai tuanmu, sedangkan engkau yang ingin menjadi budakku? Maka Syekh Ibnu Mubarak menjawab, faqultu ra'aituka bil amsi qad da'atallaha ta'ala fa ajabaka. Wahai engkau si pemuda, sesungguhnya kemarin aku melihatmu berdoa kepada Allah, kemudian Allah mengijabahi doamu. Fa'araftu karomataka alaihi, maka aku tahu bahwa engkau adalah seorang yang memiliki karomah. Faqala li qad ra'aita dzalika, kemudian dia tanya kepadaku lagi, adakah engkau benar-benar telah melihatnya? Faqultu na'am, aku menjawab, iya, aku telah melihatnya. Qala fahal ta'tiquni, kemudian dia bertanya kepadaku, adakah engkau akan benar-benar memerdekakan aku? Faqultu anta hurrun liwajillahi ta'ala, maka aku Syekh Ibnu Mubarak menjawab, sungguhnya kamu merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Wa sami'tu hatifan la ara syakhsahu yaqulu ya Ibnul Mubarak abshir faqad ghafarallahu laka. Maka aku Syekh Ibnu Mubarak mendengar suara tanpa bentuk. Dia berkata kepadaku, hai Ibnul Mubarak, bergembiralah karena sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Summa usabbihu al-wudu'a summa asbagul wudu'a wa shalla rak'ataini. Summa qala alhamdulillah hadza itqu maulaya al-asgharu fa kaifa yakunu itqu maulaya al-akbaru. Summa tawaddu'a aidan wa shalla rak'ataini summa rafa'a yadahu ila sama wa qala. Kemudian saat itu aku melakukan wudhu dengan sempurna, kemudian aku sholat 2 rakaat, kemudian aku berdoa kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, ini adalah kemerdekaan yang aku peroleh darimu yang kecil. Bagaimana jika nanti di hari kiamat, yaitu ada orang yang engkau merdekakan di hari kiamat nanti. Kemudian setelah aku bersyukur kepada Allah, budak tadi dia juga melakukan wudhunya, kemudian dia juga sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya ke arah langit. Wa qala ilahi anta ta'lamu anni abadtuka salasina sanatan. Dia kemudian berkata dalam doanya, ya Allah ya Tuhanku, engkau sesungguhnya telah mengetahui bahwa aku telah menyembahmu selama 30 tahun terakhir ini. Wa anal ahda baini wa bainaka la takshifa sitri fa khina idza kasyaftahu faqbidni ilaika. Kemudian dia melanjutkan doanya, ya Allah, sungguhnya aku telah berjanji, telah memintamu ya Allah antara aku dengan engkau ya Allah, agar tidak kau buka rahasiaku, tapi untuk saat ini engkau telah membukanya kepada orang ini, kepada Ibnul Mubarak, maka aku minta kepadamu ya Allah, tolong cabut nyawaku. Fakharama ghasyian alaihi faidan huwa mayyitun. Maka saat itu si pemuda kemudian terjungkal, dia kemudian wafat saat itu juga. Fakafantuhu walam uhsin kafanahu wa shallaitu alaihi wa tafantuhu falamma numtu ra'aitu rajulan hasanan fi siyabin hasanatin wa ma'ahu rajulun kabirun kadzalika wa kullun minhuma wadi'u yadihi ala katfil akhar. Maka setelah aku mengetahui dia telah meninggal, maka kemudian aku merawat jenazahnya, aku pakaikan kafan untuk dia. Hanya saja saat itu kafannya tidak terlalu baik. Kemudian setelah aku kafani, aku sholati dia dan aku kuburkan dia. Kemudian di malam harinya aku bermimpi ketemu seorang pemuda yang sangat tampan, mengenakan pakaian yang sangat bagus. Dia sedang membersamai seorang pemuda yang besar yang lain. Kemudian di antara kedua pemuda yang bagus tadi, yang hebat tadi, mereka saling berpegangan kepada leher masing-masing antara satu dengan yang lain, seolah seperti teman dekat. Faqala li Ibnul Mubarak
amma tastahi minallah. Kemudian salah satu di antara kedua pemuda tadi berkata padaku, hai Ibnul Mubarak, tidakkah engkau merasa malu kepada Allah? Summa masya. Kemudian dua pemuda tadi pergi meninggalkanku. Faqultu lahu man anta? Faqala ala Muhammadun Rasulullah wa hada abi Ibrahim. Kemudian aku mengejar keduanya. Aku tanya kepada salah satunya, siapakah engkau? Dia menjawab, aku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah ayahku Ibrahim alaihi salam. Faqultu kaifa la astahi wa ana ugassiru sholata. Kemudian aku, Ibnul Mubarak, berkata, bagaimana aku tidak malu kepadamu wahai Rasul, sedangkan hingga saat ini pun aku masih memperbanyak bacaan sholawatku kepadamu. Faqala yamutu waliyun min awliyaillahi ta'ala fala tuhsin kafanahu. Kemudian Rasulullah menjawab, hai Ibnul Mubarak, sesungguhnya seorang wali di antara wali-wali Allah telah wafat dan engkau telah merawatnya, hanya engkau tidak memakaikan kafan yang baik untuk wali itu. Falamma asbahtu akhrajtuhu minal qabri wa kafantuhu fi kafnin naqiyyin wa shallaitu alaihi wa dafantuhu rahimahullahu ta'ala. Kemudian di waktu paginya, aku setelah bangun dari tidurku, aku bersegera menuju ke kuburan si anak atau si pemuda yang tadi. Aku keluarkan tubuhnya dari kuburnya, kemudian aku gantikan kafannya dengan kafan yang lebih baik. Kemudian aku sholati ia dan aku kuburkan kembali dia rahimahullahu ta'ala. Wallahu alam bisawab.